Salam kebaikan. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas mengenai masa depanmu ditentukan oleh apa yang kamu pikirkan saat ini. Tapi sebelum itu, kita simak setelah yang satu ini. Pikiran kita itu memegang peranan yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, dan apa yang kita perbuat merupakan hasil dari apa yang kita pikirkan. Pikiran kita itu ibarat sebuah mata air yang ada di hulu dan lama-kelamaan akan mengalir menuju ke hilir. Nah, pikiran itu ketika kita membuat pikiran itu selalu baik, selalu positif, maka di dalam hilirnya akan positif dan baik pula. Maka pikiran yang baik akan mengkondisikan kita memiliki ucapan-ucapan yang baik dan juga tindakan-tindakan yang baik. Perlu untuk kita memahami bahwa pikiran itu memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Apa yang kita pikirkan saat ini bisa terjadi di kemudian hari atau di masa yang akan datang. Misalnya ketika kita bersekolah, kemudian kita sekolah, malamnya kita mengerjakan tugas, dan tugas itu tidak selesai. Terkadang karena kita tidak selesai mengerjakan tugas, kita berpikir, lebih baik saya sakit saja lah, agar saya besok bisa tidak masuk dan tidak memiliki beban untuk mengumpulkan pekerjaan. Dan benar, di keesokan harinya tiba-tiba orang tersebut memiliki sakit, memiliki hal-hal yang tidak membuat badan itu terasa nyaman. Maka hati-hatilah dengan pikiran. Begitu juga dengan pikiran kita di masa yang akan datang. Saya bisa, saya bisa, saya bisa. Dengan melakukan hal seperti itu, saya yakin kita pun bisa akan mencapai apa yang sudah kita inginkan. Sebaliknya, kadang kita berpikir ketika ingin melakukan sesuatu, kemudian kita berpikir, kemungkinan saya tidak bisa ya. Kayaknya saya tidak bisa melakukan ini. Dan kenyataannya benar, dia tidak akan bisa menyelesaikan tugas ataupun menyelesaikan pekerjaan yang dia sedang lakukan. Di dalam salah satu buku berjudul The Secret, ada satu hukum yang sangat perlu kita pahami, yaitu adalah The Law of Attraction atau hukum menarik. Apa yang ditarik? Hukum ini adalah menjelaskan bahwa hal yang tertentu dia akan menarik hal tertentu pula. Misalnya suatu hal dalam bentuk A, maka dia akan menarik dalam bentuk A. Kemudian bentuk B dia akan menarik dalam bentuk B. Maka di dalam kehidupan ini ketika orang baik juga mayoritas dia akan nyaman hidup dengan orang-orang yang baik. Sebaliknya, ketika orang jahat, dia akan lebih nyaman hidup di kalangan yang sesuai dengan visinya. Dan akan sangat jarang sekali ketika orang baik berteman dengan orang-orang jahat, dia akan merasa nyaman. Karena jelas secara ideologi, secara prinsipnya mereka juga memiliki hal yang berbeda. Maka di dalam The Law of Attraction itu, apa yang kita pikirkan, apa yang kita mau itu lama-kelamaan akan bisa kita capai. Ibarat ketika seseorang itu memilih untuk terlahir atau memilih untuk hidup di dalam lingkungan penjual parfum, maka kehidupannya atau dirinya juga akan bau parfum. Sebaliknya, ketika dia berkumpul dengan orang-orang yang pekerjaannya adalah penjual kambing, kemungkinan dia juga akan bau kambing. Maka memilih sebuah lingkungan yang tepat akan menarik banyak hal. Akan menarik kita ke arah yang baik ataupun menarik kita ke arah yang buruk. Maka ketika kita memilih untuk menarik hal-hal yang baik, lakukanlah pikiran itu hal-hal yang baik juga. Memikirkan hal-hal yang baik juga. Membayangkan hal-hal yang baik juga. Mengharapkan hal-hal yang baik. Maka menjadi poin penting ketika kita sedari awal harus men-set pikiran kita itu selalu berposisi pada hal-hal yang baik. Jangan kita yang dikendalikan oleh pikiran, tetapi bagaimana kita berupaya untuk kita bisa mengendalikan pikiran itu sendiri. Maka ketika kita paham dengan pikiran itu yang bisa kita kendalikan, maka kita bisa menyesuaikan apa yang kita inginkan. Maka berhati-hati ketika memikirkan sesuatu, karena pikiran kita itu, hebatnya pikiran yang kita miliki itu adalah dia akan merealisasi apa yang sudah tertanam di dalam pikiran kita. Maka ciptakan hal-hal yang baik, kebiasaan yang baik agar pikiran kita itu selalu dalam kondisi hal-hal yang
baik juga dalam kondisi-kondisi yang mendukung kita untuk selalu berbuat yang lebih baik. Maka mulai dari sekarang settinglah pikiran kita memiliki mimpi yang besar, memiliki mimpi yang mampu. Jangan pernah takut untuk bermimpi, karena mimpi itu sebagai tujuan kita. Dan ketika mimpi itu kita miliki, kita jalankan, dan kita usahakan untuk selalu bisa kita capai, maka secara nyata pun dia akan bisa segera terrealisasi. Maka jagalah pikiran kita untuk selalu dalam hal yang sesuai dengan keinginan kita. Tontonlah, bacalah, tulislah hal-hal yang positif yang bisa membuat pikiran kita ke arah yang negatif. Maka yang sering saya lakukan adalah saya jarang sekali melihat tontonan-tontonan yang sifatnya memperburuk pola pikir kita. Contoh, menonton berita-berita kriminal, kemudian menonton kejahatan-kejahatan, menonton hal-hal yang menyedihkan, itu membuat mindset di dalam pikiran kita itu menjadi tidak baik. Termasuk menonton hal-hal yang sifatnya horor atau menakutkan itu juga membuat pikiran kita juga akan seperti itu. Maka sebisa mungkin untuk menghindari hal-hal itu, tontonlah hal yang positif, hal-hal yang membuat pikiran kita itu selalu menjadi baik. Contoh, kita bisa menonton video motivasi, bisa menonton lagu-lagu atau mendengarkan lagu-lagu hal yang baik yang memberikan pacuan semangat, bisa menonton orang lain sedang berbuat baik, bisa menonton acara-acara saling berbagi, dan seterusnya. Maka dari video ini saya ingin sekali lagi menegaskan bahwa hati-hatilah dengan pikiran kita. Mulailah untuk men-set pikiran kita ke arah yang positif. Jangan terlalu lama kita terkungkung dalam hal yang negatif, karena hal yang positif akan membuat kita jauh lebih baik dari masa ke masa. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini memberikan inspirasi dan manfaat serta pengalaman yang semoga bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya selalu mengingatkan, hiduplah selalu detik demi detik untuk menjadi pribadi yang semakin baik dan semakin baik. Terima kasih.